Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Ramadan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi ataupun mempresentasikan materi mengenai pengembangan dan inovasi silabus RPP PAI. Terdapat beberapa pembahasan. Yang pertama yaitu mengenai karakteristik dari silabus dan RPP PAI. Lalu juga ada dasar filosofis pengembangan dan inovasi silabus RPP PAI. Lalu ada tujuan, langkah-langkah, dan juga produk ataupun hasil pengembangan silabus dan RPP PAI di masa pandemi atau masa pasca pandemi. Nah, untuk materi yang pertama yaitu mengenai karakteristik dari silabus dan RPP PAI. Seperti yang kita ketahui bahwa silabus dan RPP ini adalah sebuah hal yang berbeda, dan mengenai karakteristik dari silabus dan RPP PAI sebenarnya tidak ada hal yang signifikan yang membedakan antara karakteristik ataupun ciri khas dari silabus dan RPP PAI dengan silabus dan RPP selain PAI ataupun di mata pelajaran yang lainnya. Namun secara umum silabus ini mempunyai ciri khas tersendiri ataupun karakteristik tersendiri. Yang pertama yaitu berisi aspek yang lengkap sehingga mempermudah pendidik dalam menyusun rencana pembelajaran. Lalu selain daripada itu, karakteristik dari silabus juga hanya menyajikan 3 aspek, yakni kompetensi dasar, materi pokok, dan kegiatan pembelajaran. Artinya di sini terdapat perbedaan antara silabus dan RPP. Kalau RPP itu lebih detail, lebih mendetail, bukan hanya mengenai kompetensi dasar, materi pokok, dan kegiatan pembelajaran, akan tetapi lebih lengkap daripada itu. Lalu juga karakteristik ataupun ciri dari silabus yang lainnya yaitu fleksibel, sehingga dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi pembelajaran. Lalu disajikan dengan sederhana sehingga mudah dipahami oleh guru dan juga peserta didik. Nah, kemudian karakteristik selanjutnya ataupun ciri khas selanjutnya dari silabus ini adalah kurang mendetail. Seperti yang sudah tadi saya katakan bahwa silabus ini kurang mendetail, tidak seperti RPP. Lalu masuk ke karakteristik dari RPP. Ternyata RPP ini mempunyai beberapa karakteristik yang membedakan ataupun ciri khas dari RPP itu sendiri. Yang pertama, memuat aktivitas proses mengajar yang akan dilaksanakan oleh guru dari awal pembelajaran hingga selesai dalam satu kali pertemuan. Nah, di sini terdapat perbedaan antara silabus dan RPP. Kalau RPP ini dibuat untuk satu pertemuan, dan kalau silabus lazimnya itu dibuat untuk 1 tahun ajaran. Dan kalau RPP ini mempunyai karakteristik yang mendetail sekali, dari mulai alokasi waktu, kemudian ada tahap KI, KD, indikator, tujuan, lalu juga aktivitas yang akan kita laksanakan di kelas. Semua hal ada di dalam RPP. Nah, itu mungkin karakteristik dari silabus dan RPP. Seperti yang sudah tadi saya katakan bahwa tidak ada hal yang signifikan yang membedakan ciri khas atau karakteristik silabus dan RPP PAI dengan silabus dan RPP mata pelajaran lainnya. Akan tetapi secara fisik itu sama ya, silabus dan RPP PAI dengan yang lainnya. Secara fisik sama, akan tetapi yang membedakan itu dari segi isinya, dari segi kandungan RPP PAI dengan RPP silabus non PAI. Nah, itu mungkin mengenai karakteristik ataupun ciri khas dari ya. Lalu masuk ke materi yang kedua mengenai dasar filosofis pengembangan dan inovasi dari silabus dan RPP PAI ini. Mungkin dalam dasar filosofis ini saya tidak mengutip pendapat mazhab dari filsafat-filsafat, akan tetapi dalam pandangan saya dasar filosofis ini mengenai dasar filosofis dari pengembangan dan inovasi silabus RPP PAI ini yaitu mengenai alasan sederhana ataupun alasan yang logis mengapa RPP ataupun silabus harus dikembangkan dan harus ada inovasi mengenai silabus dan RPP ini.
mungkin saya akan membahasnya ke arah sana. Jadi menurut hemat saya bahwa RPP dan silabus ini perlu sekali adanya sebuah pengembangan dan penginovasian. Seperti yang kita ketahui bahwa pada saat ini, pada zaman ini, zaman sudah berubah dan pendidikan pun mengikuti zaman. Artinya jika kebalikannya, jika zaman mengikuti sebuah pendidikan, maka masyarakat kita, terutama di Indonesia, tidak akan berkembang, tidak akan maju. Karena seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan di Indonesia ini bisa dikatakan tidak sebagus di negara-negara lain, tidak seberkembang, tidak semaju negara-negara lain. Maka dari itu, dengan perkembangan zaman ini, pendidikan di Indonesia harus bisa mengikuti dan beradaptasi dengan kemajuan zaman. Nah, berdasarkan hasil ataupun berdasarkan hal itu, maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa jika zaman berubah, kemudian pendidikan juga mengikuti perubahan zaman, kenapa silabus dan RPP masih gitu-gitu saja? Masih tidak ada sebuah hal yang baru. Nah, itu menjadi sebuah landasan, menjadi sebuah dasar filosofis bagi saya untuk menjadi alasan bahwa silabus dan RPP ini perlu dikembangkan karena pendidikan sudah berubah dan zaman juga sudah berubah. Kemudian selain daripada itu banyak sekali hal-hal yang menjadikan mengapa silabus dan RPP ini harus dikembangkan. Meskipun dalam segi bentuknya tidak mengalami banyak perubahan, tetapi dalam segi isi ataupun muatan dari RPP ini harus ada sebuah hal yang dikembangkan. Dan balik lagi ke awal bahwa dasar filosofis dari pengembangan silabus dan RPP ini adalah karena adanya perubahan zaman, adanya perubahan pendidikan yang mengikuti zaman. Karena silabus dan RPP ini merupakan sebuah bagian dari pendidikan, maka harus mengikuti perubahan tersebut dengan sebuah pengembangan dan penginovasian dari silabus dan RPP. Lalu masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai tujuan dan pengembangan silabus dan RPP PAI. Terdapat beberapa tujuan dari pengembangan dan inovasi silabus dan RPP PAI ini, yaitu yang pertama sebagai acuan untuk mengembangkan pembelajaran dalam mencapai pendidikan yang bermutu dengan standar yang jelas, target yang struktur dan budaya yang akan dicapai. Lalu yang kedua yaitu sebagai pedoman pengembangan perangkat pembelajaran lebih lanjut, mulai dari perencanaan, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan penilaian. Lalu yang ketiga yaitu sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran lebih lanjut. Lalu yang keempat sebagai pedoman untuk merencanakan pengelolaan kegiatan pembelajaran, misalnya kegiatan belajar secara klasikal, kelompok kecil, ataupun pembelajaran individual. Nah, itu mungkin beberapa tujuan dari pengembangan dan inovasi silabus dan RPP PAI ini. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah pengembangan dan inovasi silabus dan RPP PAI. Untuk yang pertama yaitu mengenai pengembangan dan inovasi dari silabus terlebih dahulu. Untuk mengembangkan dan inovasi silabus terdapat beberapa langkah ataupun tahap, yaitu yang pertama mengembangkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Artinya standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa itu harus ada pengembangan, harus ada perubahan, tentunya harus sesuai ataupun harus sama dengan kebutuhan zaman, dengan kebutuhan masyarakat. Lalu yang kedua mengembangkan materi pokok. Seperti yang kita ketahui bahwa dengan berkembangnya zaman ini, materi pokok ataupun bahan ajar bagi siswa bukan hanya buku paket, akan tetapi kini telah marak dengan adanya sebuah sumber ajar yang melimpah di internet. Maka dari itu, pengembangan materi pokok ini salah satunya adalah dengan memberikan kebebasan bagi siswa untuk mencari pengetahuan seluas-luasnya sebanyak mungkin di luar buku paket. Lalu yang ketiga ada mengembangkan kegiatan pembelajaran. Tentunya di zaman ini
harus ada sebuah pengembangan dan penginovasian dari silabus itu sendiri, di mana kegiatan pembelajarannya bisa lebih bervariasi, lebih inovatif, lebih kreatif dan lain-lain. Lalu mengembangkan indikator pencapaian kompetensi. Lalu yang kelima ada mengembangkan materi standar yang menunjukkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Lalu yang keenam ada mengembangkan pengalaman belajar. Yang ketujuh yaitu mengembangkan jenis penilaian. Nah, di sini mengembangkan jenis penilaian seperti yang kita ketahui bahwa ini juga pengembangan jenis penilaian ini sedang berlangsung, bahkan sudah diterapkan salah satunya. Seperti yang kita ketahui bahwa ada perbedaan dari segi penilaian antara KTSP dengan Kurtilas. Kalau KTSP ini lebih dominan ke kognitifnya saja, akan tetapi dengan perubahan kurikulum 13 ini, penilaian ini menjadi 3 segi, yaitu dari segi kognitif, afektif, dan psikomotorik secara rata. Lalu yang ke-8 ada mengembangkan alokasi waktu, artinya penyesuaian waktu belajar bagi siswa. Lalu yang ke-9 mengembangkan sumber belajar. Ya, tadi sudah saya bahas sebelumnya mengenai pengembangan sumber belajar ini. Lalu yang ke-10 mengembangkan pendidikan karakter. Ini juga tidak kalah penting, bahwasannya dalam silabus ini harus ada pengembangan dan inovasi, terutama adalah pendidikan karakter. Artinya mau baik bagi siswa ataupun silabus PAI ataupun bagi silabus mata pelajaran lainnya, pengembangan karakter ini harus diselipkan, karena urgen sekali gitu karakter bagi anak didik. Lalu yang ke-11 tentunya pengembangan evaluasi. Lalu lanjut ke langkah-langkah dan inovasi pengembangan RPP. Terdapat beberapa hal yang harus dikembangkan dalam RPP ini. Yang pertama yaitu pengembangan tujuan pembelajaran. Yang kedua ada pengembangan materi pembelajaran. Lalu ada pengembangan metode pembelajaran. Nah, ini adalah salah satu hal yang cukup penting bagi saya, yaitu pengembangan metode pembelajaran, di mana pada saat ini terdapat banyak sekali metode ataupun model baru yang bisa diterapkan, baik itu diterapkan dalam pembelajaran di kelas maupun pembelajaran yang dilaksanakan secara daring atau dalam jaringan. Lalu ada pengembangan kegiatan pembelajaran. Pengembangan kegiatan pembelajaran ini dirancang ataupun dibuat agar siswa tidak cepat bosan, agar siswa dapat merasakan ataupun antusias siswa ini menjadi meningkat. Lalu pengembangan sumber belajar hampir sama dengan tadi yang di silabus. Pengembangan sumber belajar artinya sumber belajar yang beraneka ragam, bukan hanya dari buku paket yang telah disediakan oleh pemerintah. Karena seperti yang sudah tadi saya singgung, kini peserta didik ataupun anak didik bisa mengakses sumber belajar mereka secara lebih leluasa karena disediakannya internet dan juga rata-rata siswa sudah mempunyai HP, maka sumber belajar ini harus dikembangkan dengan hal yang demikian. Lalu yang terakhir yaitu evaluasi. Pengembangan, lebih tepatnya pengembangan evaluasi. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan materi yang terakhir, yaitu mengenai pengembangan dan inovasi ataupun contoh-contoh pengembangan dan inovasi silabus dan RPP PAI. Untuk contoh-contoh ini mungkin ada salah satu contoh yang realistis menurut saya. Contoh pengembangan dan inovasi silabus dan RPP PAI ini bisa kita lihat dari segi fisik. Seperti yang kita ketahui bahwa RPP sebelum seperti yang kita kenal sekarang yang bentuknya satu lembar, dahulu terutama bahkan pada waktu KTSP masih dipergunakan, bentuk RPP dan silabus ini cukup tebal, bahkan
bahkan RPP untuk satu kali pertemuan pun bisa mencapai belasan sampai puluhan lembar. Dan seperti yang kita lihat sekarang bahwa RPP untuk satu kali pertemuan ini hanya memuat satu lembar. Nah, itu adalah sebuah pengembangan dan penginovasian dari RPP itu sendiri. Bahwa meskipun dalam segi bentuk mengalami sebuah penyusutan yang awalnya berupa ataupun yang awalnya jumlahnya sampai belasan sampai puluhan lembar berubah menjadi satu lembar. Akan tetapi esensi yang dari misalkan 20 lembar tersebut termuat dalam satu lembar. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari pengembangan dan inovasi RPP. Dan begitu pula sama halnya dengan silabus. Seperti yang kita ketahui bahwa silabus ini bentuk cukup tebal, ada beberapa halaman. Nah, pada saat ini ataupun setelah mengalami pengembangan dan penginovasian, bentuk silabus juga tidak begitu tebal, tidak setebal yang dahulu. Nah, itu mungkin dari segi fisik bisa kita lihat, bisa kita nilai, bahkan kita bisa membuatnya sendiri bahwa pengembangan salah satu contoh pengembangan dan inovasi silabus dan RPP ini bisa kita lihat dari bentuk fisiknya. Dan juga selain dari bentuk fisik, muatannya juga terdapat beberapa pengembangan seperti dalam penggunaan media, kemudian sumber belajar dan lain-lain. Nah, mungkin itu materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.